Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Milani Tizana sebagai pemateri sekaligus moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini yang berjudul Implementasi Wawasan Nusantara di Bidang Ekonomi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Syafa, Helena, Amanda, saya sendiri, dan Ridho. Ada 4 materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Materi pertama yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh Ridho. Kepada pemateri 1, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Ridho Edi Saputra. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama. Latar belakang masalah. Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksi dengan lingkungan sekitarnya, regional atau internasional. Dalam hal ini, bangsa Indonesia memerlukan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita serta tujuan nasionalnya. Di dalam implementasi atau penerapan wawasan Nusantara, harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan nasional. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh, yaitu 1. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. 2. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Yang ketiga, penerapan wawasan Nusantara. Dan yang keempat, hubungan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan Nusantara yang disingkat Wasantara. Wasantara ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa Nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa Nusantara itu. Unsur-unsur dasar Wasantara itu ialah wadah, kontor, dan organisasi. Isi dan tata laku dari wadah dan isi Wasantara itu tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang: 1. Kesatuan wilayah, 1. Kesatuan bangsa, 1. Kesatuan budaya, 1. Kesatuan ekonomi, dan 1. Kesatuan hankam. Berikutnya ada rumusan masalah. Di dalam makalah ini yang berjudul Implementasi Wawasan Nusantara di Bidang Ekonomi mempunyai beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Pengertian dari implementasi wawasan Nusantara. Yang kedua, bagaimana penerapan atau implementasi dari wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, tantangan pengimplementasian wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Dan ada juga tujuan penulisan. Yang pertama yaitu memenuhi kelengkapan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dan kedua, supaya mengetahui bagaimana penerapan wawasan Nusantara. Dan yang tiga, mengenal dan mampu memahami isi makalah ini agar dapat menerapkan dari wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi 1 atas materi yang telah disampaikannya. Selanjutnya, materi yang akan dibahas adalah wawasan Nusantara yang akan dijelaskan oleh Amanda. Pada pemateri 2, saya persilakan. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dari dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional.
Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah yang pertama, menerapkan hak asasi manusia atau HAM seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Tujuan Wawasan Nusantara terdiri dari dua, yaitu tujuan nasional dan tujuan ke dalam. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Fungsi Wawasan Nusantara terbagi menjadi 4 bagian, antara lain yang pertama, Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang kedua, Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang ketiga, Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Yang terakhir, Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu Wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Terima kasih kepada pemateri 2 atas materi yang telah disampaikannya. Selanjutnya, materi yang akan dibahas adalah implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi yang akan dijelaskan oleh siapa. Kepada pemateri 3, saya persilakan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, juga dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik, serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Prinsip-prinsip implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi yaitu 1. Kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus rasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah masing-masing dalam pengembangan kehidupan ekonominya. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Contoh implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi diantaranya dengan menyeimbangkan keuangan pusat daerah dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pembagian keuangan yang semula hampir 80% anggaran daerah harus menunggu didatangkan dari pusat, padahal 90% hasil-hasil daerah diserahkan pada pemerintah pusat. Kini, pada undang-undang tersebut diubah menjadi hasil pajak bumi dan bangunan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 20% untuk pusat, 80% untuk daerah. Hasil kehutanan, pertambangan umum dan perikanan 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah. Hasil minyak bumi 85% untuk pusat, 15% untuk daerah dan gas alam
70% untuk pusat, dan 30% untuk daerah. Bahkan, porsi daerah ditambah lagi dengan adanya dana alokasi umum yang dialokasikan untuk daerah-daerah dengan perimbangan tertentu, yang jumlah totalnya adalah 25% dari penerimaan dalam negeri APBN sebagai perimbangan. Baik, terima kasih kepada pemateri 3 atas materi yang telah disampaikannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Wilayah Nusantara memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Potensi yang pertama yaitu posisi Indonesia di garis khatulistiwa yang memungkinkan matahari muncul setiap hari dan menjadikan tanah dapat subur. Lalu potensi yang kedua adalah luas wilayah laut Indonesia dengan diakuinya GPI. Yang ketiga adalah luasnya hutan tropis yang dimiliki oleh Indonesia yang dapat menjadi potensi besar bagi perindustrian. Lalu yang keempat adalah jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak yang menduduki tingkat keempat di seluruh dunia. Oleh karena itu, kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Selanjutnya, pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Pembangunan ekonomi harus dirancang dengan melibatkan partisipasi rakyat. Dan karenanya pengembangan usaha kecil dan menengah yang jumlahnya sangat banyak perlu didorong dengan diberikannya fasilitas seperti kredit mikro. Selanjutnya materi yang akan dibahas adalah tantangan implementasi wawasan Nusantara oleh Helen. Kepada pemateri terakhir, saya persilakan. Pada proses pengimplementasian wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan mewujudkan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin terpenuhi dan terjadinya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata. Pengimplementasian tersebut mencerminkan rasa tanggung jawab kepada rakyat yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta pelestarian sumber daya alam tersebut. Pada saat ini, banyak terjadinya perubahan-perubahan pola hidup individu seorang untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dapat mendorong terjadinya perubahan dan akhirnya melahirkan nilai-nilai yang baru yang biasanya dibawa oleh negara-negara maju. Tapi lain halnya dengan wawasan Nusantara, sebab wawasan Nusantara merupakan hal-hal yang lahir dari pola kehidupan bangsa dan berasal dari sejarah bangsa yang merupakan proses historis perjuangan bangsa. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintahan dan masyarakat yang mengelola faktor produksi dan faktor distribusi seluruh barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Pada saat ini diperlukan sistem ekonomi baru yang disebut dengan sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu adalah sistem ekonomi yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat secara adil dan merata. Dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan harus menghindari yang pertama, private liberalism. Private liberalism adalah adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali, sehingga memungkinkan terjadi eksploitasi terhadap kaum yang lemah. Sebab dengan adanya kebebasan untuk membuka usaha, orang yang mampu dapat membuka usahanya atau memperbesar usahanya, sementara yang miskin akan semakin miskin. Dengan begitu akan terbentuknya jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Yang kedua, etamisme. Etamisme adalah apabila negara beserta aparatur negara bersifat lebih dominan serta mendesak. Hal ini akan mematikan kreativitas dan kemampuan masyarakat untuk berkreasi. Hal itu mengakibatkan masyarakat pada umumnya tidak dapat berkembang. Yang ketiga, monopoli. Monopoli adalah pemusatan ekonomi pada suatu kelompok tertentu. Hal tersebut memungkinkan tidak adanya barang atau pengganti yang dapat mengakibatkan seluruhnya akan berpusat kepada dia. Agar hal-hal tersebut tidak terjadi, kita memerlukan yang pertama, kualitas masyarakat. Pada John Lewis menerbitkan buku yaitu Global Paradox yang menyatakan negara harus dapat memberikan peranan-peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Pemberdayaan masyarakat yang artinya dapat membentuk masyarakat yang beraktivitas dan berpartisipasi untuk mencapai tujuan nasional yang dilaksanakan oleh negara-negara maju. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memperbaiki pola-pola pikir, pola tindak, dan pola sikap kepada masyarakat melalui tindakannya. Yang kedua, dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas adalah
Seperti yang kita alami pada masa ini, kita dapat belajar melalui internet. Hal tersebut, dunia tanpa batas, dapat kita lihat dengan perkembangan iptek yang semakin meluas. Dengan begitu, untuk mencari informasi, kita dapat mendapatkan informasi secara cepat dan bijaksana melalui internet tanpa batasan-batasan geografi. Yang ketiga, munculnya era baru kapitalisme. Kapitalisme sendiri merupakan suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak swasta atas berbagai barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang mementingkan kepentingannya di atas kepentingan sendiri. Hal tersebut dapat mengakibatkan keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan global atau nasionalisme. Yang keempat, kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara dalam proses pengimplementasian wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi adalah diperlukannya kesadaran akan hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat. Mengingat anak-anak bangsa belum sepenuhnya sadar sebagai warga negara yang harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan sendiri atau golongan. Dengan demikian, kondisi tersebut merupakan tantangan bagi wawasan Nusantara dalam pengaplikasian di bidang ekonomi. Terima kasih kepada pemateri terakhir atas penyampaian materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Terima kasih.